Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, calon guru penggerak Angkatan 9, Dewi Istianisih dari SD Senasari Kabupaten Bantul. Di sini saya bersama dengan Bapak Mustoef dari SD 2 Temuwuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sekolah ini. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat. Amin. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat juga. Bapak, mohon maaf, hari ini mohon izin untuk wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Iya, silakan. Silakan. Ya, begini Bapak, mungkin Bapak pernah mengalami kasus ya Pak, mungkin dulu pernah mengalami tentang pengambilan keputusan yang menantang atau mungkin dilema etika atau rujukan moral seperti itu Bapak. Mungkin bisa diceritakan pengalaman dari Bapak. Oh iya, terima kasih Mbak atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan terkait dengan pengalaman yang kami alami saat ini. Memang ada yang mana kejadian yang saat ini kita alami itu kaitannya dengan persiapan PPDB kelas 6. Setelah sudah selesai pembelajaran di semester ini, tentunya anak-anak akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP. Nah, mana untuk ke arah sana itu ada sebuah dilema etika yang kami alami, yang mana kaitannya dengan KKM yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Oke Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, selama ini mungkin bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, untuk ke arah sana memang kami itu mendapatkan informasi. Kita juga selain mendapatkan informasi, kita harus mencari informasi sebenarnya yang di lapangan yang terjadi itu seperti apa. Nah, dengan fakta-fakta yang di lapangan kita kumpulkan jadi sebuah satu kesatuan yang terjadi, kemudian nanti kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua, yang mana Bapak Ibu semua harus mengetahui juga, karena apa, ini adalah sebuah satuan pendidikan. Ketika nanti ada permasalahan yang hubungannya dengan satuan pendidikan, tentunya Bapak Ibu yang lain juga harus tahu. Jadi nanti kita bawa ke sebuah forum untuk kita tentukan langkah-langkah apa yang bisa kami ambil untuk menjadikan keputusan. Oke, jadi fakta-fakta yang di lapangan itu kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu guru, kemudian dimusyawarahkan seperti itu ya Bapak ya? Betul sekali. Oke, baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Iya. Untuk pengambil keputusan yang mana dari apa yang ada itu sebenarnya ketika kita mengambil keputusan itu semuanya baik, semuanya benar. Nah, itu tentunya memerlukan proses yang boleh dikatakan panjang. Karena apa? Sebelum nanti kita sampai ke arah pengambil keputusan, yang mana keputusan itu tentunya akan kita laksanakan dan menjadi tolak ukur untuk kejadian-kejadian serupa yang akan datang. Ketika kita tidak bijak dalam mengambil sebuah keputusan, tentunya itu juga akan nanti menimbulkan ketidaknyamanan untuk di waktu-waktu yang akan datang ketika permasalahannya sama. Nah, maka daripada itu, untuk mencapai sebuah keputusan ya kita awali dulu yang sangat awal, ya nilai-nilai baik apa, nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam poin, katakanlah keputusan itu ada dua opsi ya. Jadi nilai baik apa yang ada di opsi A yaitu pertama, dan juga nilai-nilai baik apa yang ada di opsi yang kedua. Nah, ketika nanti nilai-nilai sudah dimunculkan semuanya dari masing-masing opsi, tentunya kita harus menyesuaikan kenyataan yang di lapangan itu apa, faktanya itu apa, seperti apa yang terjadi di lapangan, seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah mengetahui nilai, kemudian fakta di lapangan seperti apa, nah, kemudian kami sampaikan di sebuah musyawarah untuk menentukan keputusan yang akan kita ambil. Nah, keputusan itu yang baik karena permasalahannya kompleks harus melalui beberapa uji, baik uji apa yang kemarin kami terima dari saat itu, ya pokoknya melalui proses uji lah, uji keputusan. Nah, nanti ketika hasil uji itu sudah dilakukan,
kemudian kita laksanakan keputusan yang sudah kita tentukan, dan nanti ketika keputusan sudah dilaksanakan ada yang namanya sebuah refleksi ataupun evaluasi atas apa yang kami pilih sebagai keputusan menghadapi dilema etika tersebut. Oke. Jadi tadi ada musyawarah seperti itu ya Bapak, Iya, betul kemudian sekali. ada uji dulu, kemudian keputusan yang diambil, kemudian terakhir refleksi seperti itu ya Bapak Iya, ya. betul sekali. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau selama ini kami di sekolahan ini selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat, itu yang menjadi prinsip kami. Karena apa? Ketika kita ambil keputusan, harapannya keputusan yang kita ambil itu bermanfaat untuk semuanya, baik ke para bapak ibu guru ataupun juga lebih-lebih untuk peserta didik, seperti itu. Nah, yang mana untuk musyawarah tentunya itu perlu dibedakan juga terkait dengan tingkat permasalahannya. Permasalahannya apakah itu hanya ringan sifatnya, sedang ataupun berat, tentunya itu juga akan berbeda penanganannya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, terkait hal-hal yang bisa membantu kami dalam membuat sebuah keputusan, kita selalu menjalin koordinasi, menjalin komunikasi yang baik antara guru dan kepala sekolah. Dengan komunikasi yang baik, permasalahan-permasalahan apapun nanti akan mudah disampaikan. Berbeda ketika kita itu sistemnya boleh dikatakan ya main belakang gitu loh. Ketika rapat tidak ada masalah, tapi di belakang ternyata banyak masalah. Nah, itu biasanya terjadi ketika sebuah satuan pendidikan itu komunikasinya tidak dua arah, baik dari kepala sekolah maupun dari bapak ibu guru. Dan kami yakin ketika nanti itu komunikasi kita jalin baik, sebenarnya permasalahan akan mudah disampaikan. Nah, biasanya karena di sini kan walaupun sama, tapi kan ada yang masa kerjanya udah lama, kemudian ya boleh dikatakan senior lah gitu ya. Kita tentunya juga mempertimbangkan ketika nanti ada masukan dari para senior, karena apa, jam terbang katakanlah itu juga tentunya dengan pengalaman yang lebih oleh senior-senior kita, yang mana nanti kami floorkan juga, biasanya seperti itu. Jadi kita selalu dalam mengambil keputusan juga jejak pendapat itu selalu kami laksanakan. Jadi intinya ada komunikasi yang baik seperti itu ya Bapak ya. Betul sekali. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terkait dengan tantangan yang kami rasakan itu satu, bahwa keputusan itu kadang memang harus berat kita ambil, karena sama-sama baik, sama-sama benar, itu ada faktor itu berat untuk kita ambil, tapi kita harus mengambil sebuah keputusan. Yang kedua terkait dengan subjektif, karena ada bapak ibu guru yang mendukung, kan tentunya ketika kita menuju ke sebuah titik saran atau menusul, nanti seolah-olah kita menitik beratkan kepada sebuah person, seperti itu. Nah, itu kadang yang menjadi tantangan seperti itu. Di lain itu, yang namanya kita manusia itu kan mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Walaupun itu sudah mufakat, terkadang masih ada yang namanya keputusan selalu ada pro dan kontra. Satu sisi baik untuk ini, tapi belum tentu juga baik untuk yang lainnya. Nah, maka daripada itu dengan melakukan istilahnya kayak tes di lapangan, seberapa efektif keputusan kita ambil, ya nanti kita akan tahu ketika kita melakukan yang namanya refleksi. Baik Bapak,
apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Kalau di sekolahan kami, ketika permasalahan yang ada dan menuntut untuk sebuah keputusan, kita juga harus mengetahui tingkat permasalahan yang ada. Kalau boleh dikatakan dikategorikan, ada yang rendah, kemudian sedang, kemudian tinggi. Nah, itu berarti tentunya kita juga membedakan dalam memberikan keputusan. Kalau sekiranya itu ringan, katakannya tidak harus bermusyawarah, bisa karena memang harus dibutuhkan saat itu juga, ya kita segera mencari keputusan. Kalau itu memang sedang, katakanlah ya tingkatannya lebih, itu tentunya harus koordinasi. Bahkan kalau yang sampai ke yang dilema etika itu memang harus memutuskan, itu harus ada beberapa tahapan-tahapan yang kami tadi sampaikan di awal, seperti itu. Nah, yang perlu digarisbawahi tentunya yang nanti apapun itu hasilnya, ketika itu sudah sebuah keputusan, itu kami sadar betul bahwa mesti ada segi positif dan negatif. Jadi tergantung tingkat permasalahannya. Iya, permasalahannya. Maka daripada itu, ketika nanti emang berat, ya katakanlah kita udah bermusyawarah, tidak menemukan sebuah keputusan, karena memang memerlukan pemikiran yang tenang, memerlukan pemikiran yang jernih, tidak bisa tergesa-gesa kita ambilkan keputusan. Ya kita bisa pending, katakanlah kita menentukan waktu di lain hari, bisa mungkin hari esok, ataupun 1 minggu lagi Pak, ataupun mungkin 1 bulan lagi. Ya, itu kami serahkan sebenarnya di forum seperti itu. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, kalau untuk seseorang itu sebenarnya tidak ada yang spesial gitu lah. Karena apa? Kami kan selalu berprinsip ini masalah sekolah, berarti kita semua yang harus ikut andil. Maka daripada itu kebersamaan, kekompakan, dan juga komunikasi yang baik itulah menjadi kunci ataupun faktor pendukung untuk mengambil sebuah keputusan. Ketika kita itu udah kompak, satu rasa, satu visi misi dalam menjalankan tugas kita, itu tentunya akan sangat-sangat mendukung. Berbeda ketika itu berlawanan dari apa yang kami sampaikan. Nah, itu. Ya, jadi tadi faktor yang paling pengaruh itu kebersamaan dan komunikasi, seperti itu ya. Iya, betul sekali. Yang kami rasakan seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Iya, pengalaman yang sangat kami rasa ini bahwa setiap permasalahan itu sebenarnya akan selalu ada dan silih berganti. Masalah A selesai, tentunya nanti akan muncul permasalahan yang B. B selesai, akan muncul permasalahan C. Nah, kita itu dalam menyikapi permasalahan itu ya tergantung mindset kita. Ketika kita mindsetnya itu, wah ini permasalahannya sulit banget untuk dipecahnya, mungkin akan sulit bener. Tapi kalau kita yakin setiap masalah pasti nanti ada solusinya, ya kita mengalir pun nanti mesti ada solusinya, seperti itu. Nah, yang kami terapkan sebagai pengalaman itu, ketika kita mensikapi bahwa permasalahan itu, malah kita harusnya senang ketika ada permasalahan, bahwa mengajak bahwa kita akan selangkah lebih baik daripada sebelum ada permasalahan. Nah, seperti itu yang kami sampaikan kepada teman-teman, sehingga kalau ditanya ada masalah apa ya sekali, ya kami malah sulit untuk menyampaikan sebenarnya masalah apa yang kami ini. Tapi kalau kita menyikapinya seperti itu. Tapi kalau ditelisik ya banyak permasalahan yang muncul, baik permasalahan yang biasa, sedang, bahkan itu yang rumit, bahkan ada yang dilema etika, ya selalu ada. Seperti itu. Ya, jadi yakin ya Pak bahwa setiap permasalahan itu pasti ada solusinya, gitu. Betul ya, sekali. Sebagai pembelajaran kita untuk kedepannya. Betul sekali. Itu.
Baik Bapak, terima kasih untuk hari ini wawancara dengan Bapak. Terima kasih sekali Bapak sudah diberikan waktu kepada saya, begitu Bapak. Ya, Ya, terima kasih Bapak. Semoga Bapak sehat selalu ya. amin, amin, amin. Yes, terima kasih sudah berkenan hadir di sekolahan kami. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ada manfaatnya terkait dengan ketugasan sebagai guru penggerak. Tentunya dalam kami mungkin menerima kedatangannya kurang pas, banyak hal yang kurang berkenan, banyak kesalahan dari segi apapun, kami mohon maaf. Dan juga mungkin jawaban yang kami sampaikan seandainya memang belum sesuai ya karena keterbatasan kami terkait dengan apa ya, materi yang ditanyakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Pokoknya saling mendoakan sukses selalu. Amin, Bapak. Ya. Gitu. Terima kasih Bapak untuk pengalaman saya seperti Oke. Demikian wawancara saya dengan Bapak Mustoef dari SD 2 Temuwo. Mungkin dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicek dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dewi Istianingsih dari SD Sinasari Kabupaten Bantul, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya bersama dengan Bapak Haris Mudi SPD SD dari SD Mlingo Kapanewon Mlingo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Jenengan gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sukses selalu. Amin. Mohon izin Bapak, hari ini saya sebagai JKP Angkatan 9 mau wawancara dengan Bapak. Jika berkenan nanti ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Siap. Seperti itu. Monggo. Oke, baik Bapak. Nanti saya akan mewawancarai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, seperti itu ya Bapak. Siap. Ya. Oke, mungkin kalau Bapak berkenan selama menjabat kepala sekolah, mungkin Bapak pernah mengalami salah satu dilema etika yang itu sama-sama benar dan sangat membingungkan untuk membuat keputusan seperti itu ya Bapak ya. Mungkin kalau berkenan bisa Bapak ceritakan pengalaman dari Bapak seperti itu. Kalau pengalaman saya selama jadi kepala sekolah, bulan saya kepala sekolah kan baru 10 bulan, jadi mungkin belum terlalu lama, tapi saya ada beberapa peristiwa. Salah satunya adalah peristiwa ketika beberapa 3 bulan saya di sini, kemudian sekolah kami akan diakreditasi gitu. Jadi diakreditasi itu kan muncul sebuah dilema ketika ada pilihan mana kita harus fokus ke administrasi untuk menyiapkan akreditasi atau fokus ke kegiatan sekolah ya, khususnya dalam pembelajaran ini, karena kita personilnya juga tidak terlalu banyak, kemudian kita butuh bantuan semua warga, semua guru, jadi warga guru-guru ya harus kita libatkan yang dalam pembuatan aplikasi. Itu jadi dilema sendiri gitu, ini mau fokus mana, karena waktu saat itu juga waktunya hanya sebentar, tidak terlalu banyak, seperti itu. Ya. Jadi mungkin yang pernah Bapak alami itu dilema etika ketika menghadapi akreditasi seperti itu ya betul, Bapak. Betul. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ya, jadi ketika saya menghadapi, kalau tadi ada dilema etika atau bujukan moral, menurut saya satu hal yang berbeda. Kalau dilema etika itu adalah dua pilihan yang semua atau kedua pilihan tersebut adalah mengandung nilai kebaikan, nilai hal yang benar gitu. Tapi kalau bujukan moral sebenarnya yang satu itu sudah jelas salah, hanya kelihatannya saja benar gitu. Kalau dilema etika itu dua-duanya benar gitu, dua-duanya mengandung nilai kebaikan dan bertentangan kalau dilema etika. Tapi kalau bujukan moral, satu itu hal yang memang sudah sesuai aturan, yang satu itu sudah menyalahi tapi sudah membudaya di situ. Ini nggak apa-apa kok. Itu biasanya hanya dalih saja sebenarnya untuk hal yang membuat membuat enak saja di warga atau di guru-guru gitu. Misalnya seperti contohnya habis akreditasi piknik-piknik gitu kan, sebenarnya nggak ada aturan ke sana gitu ya.
kita kalau mau menegaskan sebenarnya ya nggak boleh gitu, cuma di situ biasanya ya koyong ini gitu, atau biasanya itu menurut saya sebuah rujukan moral. Dan ketika kita sudah mengidentifikasi itu ya, yang khususnya dalam dilema etika itu memang dua-duanya itu mengandung hal yang baik gitu. Oh ini dilema etika seperti itu. Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Ya. Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, itu bagaimana Bapak mengambil keputusan tersebut? Ketika saya mengambil keputusan itu yang pertama adalah saya mengidentifikasi secara komprehensif. Jadi kita bikin list pertanyaan tentang masalah tersebut ya. Di situ seharusnya mungkin ada kata-kata seharusnya. Saya seharusnya bagaimana ya? Pertanyaan-pertanyaan yang normatif saja, normatif tentang apa yang seharusnya terjadi, kemudian norma apa yang berlaku di wilayah ini atau di sekolah ini seperti apa. Ya, kita bertanya sama senior yang ada di sini, yang beliau guru-guru senior itu kan sudah banyak pengalamannya, jadi kita jangan ragu-ragu untuk bertanya. Kemudian kita membuat daftar fakta ya, daftar fakta yang relevan dari dilema itu ya, apa saja kita list, kemudian nanti yang tidak terkait bisa kita coret, oh ini nggak terkait gitu ya. Dengan menulis itu jadi kita melihat lebih komprehensif saja, lebih enak saja. Kemudian kita seringkali tergoda untuk menghindari diskusi. Nah kalau saya itu lebih mengutamakan kita harus banyak diskusi. Mungkin beberapa teman atau beberapa sekolah dia menghindari diskusi itu, langsung memutuskan dengan dalih, oh saya kepalanya di sini kok, jadi saya langsung memutuskan, menganggap itu benar. Kalau saya tidak, kalau saya lebih ke ajak diskusi dengan warga yang terkait, pihak-pihak yang terkait, kemudian kita terbuka ya, saya terbuka menampung ide-ide mereka, menampung pendapat mereka, kemudian baru saya rangkum di situ. Kemudian kita identifikasi pilihan mana yang kira-kira bisa kita lakukan, atau strategi yang efektif yang mana kita tulis saja. Nah, dari situ nanti kita ajak diskusi teman ya, kemudian kita ambil pilihan yang menurut kita paling baik atau paling minim resikonya. Dan juga kita ambil pertimbangan juga nilai inti dari permasalahan itu. Kalau misalnya dalam kasus saya ya tadi peristiwa saya terkait akreditasi, intinya dari akreditasi itu kan adalah memberikan pelayanan terbaik kepada siswa gitu. Jangan sampai kita melakukan pilihan tapi melalaikan nilai itu. Jadi nilai intinya keberpihakan kepada siswa jangan sampai kita abaikan. Nah itu yang perlu kita sosialisasikan kepada teman-teman, sehingga setiap pilihan yang kita ambil itu adalah pilihan yang kita setujui bersama. Nah kalau teman-teman sudah oh iya seperti ini, biarpun pilihan itu berat tapi tetap bisa dilaksanakan, nyaman dilaksanakan. Tapi sebaliknya kalau itu tidak kita ajak diskusi, ketika pilihan itu adalah mungkin yang mudah, yang terbaik, teman-teman nggak tahu alasannya, ya akan terasa berat. Gitu. Luar biasa sekali ya Bapak ya. Jadi ada beberapa tahapan tadi ya Pak ya. Ya. Luar biasa sekali. Oke Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedurnya ya hampir sama dengan tadi ya. Jadi prosedurnya adalah saya pelajari dulu secara detail permasalahannya seperti apa, aturan-aturan yang menaunginya seperti apa. Kita jangan ragu untuk bertanya kepada pengawas, kepada dinas terkait, kepada ya misalnya berkaitan dengan anggaran gitu ya, tanya saja sama yang di dinas itu, siapa yang tanya gitu. Oh Pak ini, ya udah langsung aja tanya ke sana. Kita sebagai seorang guru jangan lupakan itu. Nah setelah kita ketahui permasalahannya, aturannya seperti apa, kemudian kita ajak diskusi pihak-pihak yang terkait sebagai pelaksana di dalam sekolah. Ada guru, misalnya kalau kaitannya dengan keuangan ya kita diskusi, ajak berdiskusi. Nah, ini seperti ini aturannya, menurut Anda bagaimana? Dan kita terbuka. Dan tahap selanjutnya adalah kita tulis ya, kita
bikin list, kemudian kita tayangkan dalam rapat atau di dalam musyawarah dengan warga sekolah. Kemudian seperti ini loh keadaannya. Jadi kita menyederhanakan sesuatu yang mungkin teman-teman menganggapnya wah kita sulit itu ya. Nah, kita upayakan caranya permasalahan ini menjadi sebuah hal yang sederhana gitu. Sehingga nanti lebih mengerucut, pilihannya tidak terlalu jauh. Nah, setelah itu mungkin kita cari identifikasi mana pilihan yang paling minim resiko. Sebenarnya kembali lagi yang pertanyaan tadi, yang minim resiko. Jangan lupa untuk warga-warga yang terkait seperti ada senior, kemudian teman-teman yang lebih kompeten itu harus kita dengar. Jangan, biarpun mungkin itu pendapatnya tidak sesuai dengan kita ya, tapi harus kita dengar, tetap harus kita tampung ya, walaupun nanti keputusannya itu tetap ada di tangan kita gitu. Baik Bapak. Jadi tadi Bapak menyampaikan bahwa langkah-langkahnya tadi ada pelajari secara detail ya Pak ya, kemudian bertanya dengan mungkin dinas atau mungkin pihak-pihak terkait seperti itu ya Pak, kemudian diajak diskusi seperti itu ya Bapak. Terus nanti juga yang terakhir itu identifikasi pilihan-pilihan mana yang paling minim risiko seperti itu betul. Ya, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Jadi kalau hal yang efektif ya dari yang saya sebutkan tadi, sebenarnya kami kan melaksanakan tidak seruntut itu ya. Jadi kita fleksibel lah, atau apa ya istilahnya, jadi lebih, kalau istilahnya itu ya situasional gitu. Wah, ketua ini nggak terlalu yang seperti mencatat fakta-fakta itu nggak harus selalu dilakukan. Kalau kita sudah bisa mencermati, oh ini bisa, itu kadang ada faktor pengalaman juga ya di situ ya. Nah, yang paling efektif adalah dengan membuat kesepakatan dengan teman-teman, kita ajak diskusi dan jangan mengabaikan orang-orang yang lebih senior ya, lebih pengalaman gitu. Itu sih yang paling efektif. Kalau itu sudah kita ambil, ada kesepakatan di situ, dengarkan orang-orang yang senior, kemudian satu lagi adalah kita sederhanakan permasalahannya, di situ akan lebih mudah dalam memutuskan. Karena kadang yang senior itu mereka itu sebenarnya sudah tak pernah mengalami itu, pernah kejadian seperti itu. Kita saja yang karena itu baru mengalaminya. Ditanya aja dulu seperti apa sih kalau ada seperti ini gitu, nanti insya Allah di situ lebih mudah efektif mengatasi gitu. Baik Bapak, luar biasa sekali ya Bapak ya. Oke Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang menurut Bapak itu, oh ini adalah tantangan dalam pengambilan keputusan itu yang seperti apa? Jadi kalau tantangan ya, yang sebenarnya ada tantangan eksternal, ada internal. Kalau eksternal mungkin tantangan biaya gitu ya, karena seperti kemana akreditasi kita juga punya dilema ketika kita harus melaksanakan akreditasi, tapi kita termentok sama anggaran gitu, kita terbatas sama anggaran. Itu yang saya anggap itu hal eksternal, dan kita seperti itu kita ya tadi dengan kesepakatan kita dengan diskusi dengan teman-teman. Ada yang internal adalah ini ya, karena setiap pilihan itu pasti ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ketika kita menghadapi yang kontra itu jangan menyerah gitu. Karena semua pasti ada yang nggak suka gitu. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan ya sudah udah mantep aja, jalan aja, ini keputusan. Yang penting kita punya dasarnya gitu. Makanya tadi ada fakta-fakta kita catat, sehingga ketika ada yang tanya itu kita mantep, ini alasannya seperti ini gitu. Itu tantangan yang besar adalah mental sebenarnya. Kita itu sebagai pemimpin muda yang belum lama itu masih belum teruji mentalnya, jadi kadang masih mendengar teman-teman yang nggak setuju itu kita aduh kok ini ya gitu ya. Tapi ya saya anggap itu sebuah hal pelajaran ya. Kita kan apalagi sebagai guru penggerak ya, itu kan ada nilai-nilai grow mindset atau jiwa bertumbuh ya.
Ketika kita menghadapi kesulitan, justru itu menjadi menambah kekuatan untuk kita. Gitu. Kalau kita menghadapinya itu dengan hal yang negatif, maka akan kita terpuruk atau fixed mindset itu. Jadi kita positif sajalah setiap menghadapi setiap tantangan itu. Iya, Oke. baik. Jadi tantangan yang Bapak alami tadi ada dua ya, secara Iya, internal dan iya, eksternal seperti eksternal ya Bapak seperti ya. itu. Baik Bapak, untuk selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, Ya. ataukah Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya Ya. seperti itu? Jadi kalau jadwal ya, secara terjadwal itu sebenarnya tidak ada ya. Kita masih belum banyak jam terbang. Kadang setiap permasalahan ya lebih ke insidental atau lebih fleksibel saja. Gitu. Ketika kita menghadapi di situ, yang penting utamanya adalah kita jangan menunda. Ketika ada permasalahan ya segera saja diselesaikan kalau memang bisa diselesaikan. Tetapi juga tidak mengabaikan kalau ada faktor-faktor lain yang bisa menguntungkan kita ketika kita bertanya atau kita menunda juga bisa kita lakukan itu. Wah ini kayaknya perlu diskusi dengan komite deh. Oh ini perlu bicara dengan Pak ini atau dengan orang tua atau POT itu ya kalau itu bisa kita lakukan untuk meminimalisir resiko atau masalah ya lakukan saja gitu. Tetapi yang pasti prinsipnya adalah setiap ada dilema etika ya sesegera mungkin jangan menunda. Kadang kan kita menunda di permasalahan yang sulit sesuai menunggu menunggu ada yang membantu atau kita menunggu reda gitu. Menurut saya nanti kalau kita terlalu banyak menunda malah justru menjadi bom waktu gitu. Jadi memang setiap masalah itu nanti lebih fleksibel seperti Ya, itu dalam penyelesaiannya. Jadi tetapi ketika ada permasalahan dilema etika itu sebaiknya segera diselesaikan. Oke Bapak, kalau menurut Bapak itu bentuk atau prosedurnya seperti apa Bapak? Bentuk prosedurnya sebenarnya kembali lagi ke yang pertanyaan awal tadi ya. Jadi prosedurnya adalah ketika kita punya masalah, ketika ada dilema etika ya kita pahami dulu masalahnya secara detail, kemudian kita bertanya sama teman-teman yang terkait dengan masalah itu ya, dengan pihak-pihak yang terkait, kemudian kita ajak musyawarah ya. Nah, syukur-syukur bisa semua kita ajak musyawarah dan dengarkan pendapat dari teman-teman yang lain, kemudian kita ambil pilihan-pilihan yang minim resiko begitu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa saja selama ini mempermudah Bapak atau mungkin membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau orang-orang yang mempermudah itu yang utama adalah sebenarnya dari dinas ya, karena mereka yang punya aturan, yang punya sistem itu kita utama dulu, kita tanya dulu ini sebenarnya sistemnya apa sih. Yang paling ini aja ya, misalnya keuangan ya itu kan sudah ada aturannya, sudah ada PP-nya, tinggal kita ikuti itu aja gitu. Nah mungkin yang kedua adalah senior, teman-teman senior itu yang mereka sudah punya pengalaman lebih dari kita ya kita ajak diskusi, kemudian kita tanya gimana seperti ini, kalau kita pilih seperti ini, kalau kita tinggalkan teman-teman senior maka justru akan mempersulit kita itu mungkin tidak sesuai dengan kita ya. Yang penting kita tanya dulu seperti ini, nanti insya Allah kok teman-teman senior itu kalau kita punya alasan yang tepat, kemudian kita tidak menunjukkan hal-hal yang negatif, itu mereka akan mendukung gitu. Kemudian nanti setelah itu pada teman-teman yang sebaya atau ini yang dulu misalnya yang punya kompetensi lebih gitu di dalam sekolah itu kita juga perlu ajak diskusi, itu akan lebih mempermudah hingga nanti ketika kita mau ngepiake atau kita memutuskan masalah tes kita ke sini itu akan permudah kita gitu. Oke, jadi tadi yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tadi ada beberapa ya, dari dinas, kemudian Bapak Ibu guru yang lebih senior, Bapak Ibu guru teman sejawat, begitu ya, dan teman yang lebih berkompeten, begitu ya Bapak ya. Baik Bapak, dari hal tersebut faktor-faktor apa yang mungkin mempermudah
dan membantu Bapak dalam faktornya keputusan, faktornya adalah dukungan dari semua pihak ya. Oke. Kalau dari semua pihak itu mendukung, pilihan itu akan lebih lebih mempermudah kita. Kita kan ada dukungan gitu ya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan banyak yang mendukung ya pilihan kita adalah seperti ini. Kita juga kalau misalnya banyak yang mendukung tapi pilihan itu paling tepat, ya kita juga harus berani gitu. Tapi ya kita minimalisir saja lah gitu. Dengan penjelasan tadi, dengan penjelasan kalau kita sudah tahu permasalahan secara menyeluruh gitu ya, katakanlah misalnya penganggaran itu kan banyak sekali, wah ini nggak boleh, ini itu nggak boleh, padahal harus ada, padahal di aturan nggak ada gitu. Tapi kalau kita punya alur pemahaman secara menyeluruh, jawabnya ya enak aja ya, ini mah nggak boleh seperti ini, aturannya kenapa? Ini aturannya, tinggal diperintahkan saja, dikasih tahu seperti ini. Nggak boleh saklek ya guys, kita cari cara yang lain. Misalnya kalau anggaran, kita cari anggaran dari POT atau itu, nanti ketemu solusi yang lain. Dan ada solusi yang bisa kita temukan kalau kita menghadapi perbedaan itu gitu. Baik Bapak, ikhlas sekali ya. Ya. Oke, untuk yang pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petik dari pembelajaran dari dilema etika, bahwa dilema etika itu selalu ada ya, selalu akan melingkupi dari kegiatan kita di sekolah ya, baik sebagai seorang kepala sekolah utamanya maupun sebagai seorang guru. Jadi tidak harus sebagai kepala sekolah, guru kadang juga, saya dulu ketika jadi guru juga sering menghadapi itu, walaupun saat itu saya belum mengetahui kalau itu namanya dilema etika. Nah, tapi yang menjadi prinsip adalah ketika kita menemui itu tidak perlu takut, ambil saja pilihan-pilihan yang secara nilai itu paling baik gitu, secara nilai ya. Itu karena kita berada di lingkungan sekolah ya, nilai kita di sini kan keberpihakan kepada siswa, keberpihakan kepada murid. Mana yang kira-kira berpihak kepada murid gitu. Jangan sampai kita mengambil pilihan yang itu menguntungkan hanya untuk kita, tapi murid kita abaikan atau keselamatan mereka kita abaikan, itu jangan ya. Jadi utamanya adalah murid. Kemudian tidak perlu takut kalau kita punya pilihan yang mungkin berbeda dengan pilihan orang lain, atau kita pilihan yang tidak banyak pendukungnya, tapi menurut kita benar, ya udah kita lalui saja. Bismillah. Insya Allah kalau kita memilih jalan yang benar, maka insya Allah akan diridhoi sama Allah. Kemudian tadi yang saya sebutkan bahwa jangan lalaikan teman-teman, jangan lalaikan warga, karena kita itu di sini adalah sistem, di sini adalah kelompok satuan pendidikan yang bukan hanya kepala sekolahnya saja, bukan gurunya, tapi semua ya. Kelas 6 ya bukan hanya guru kelas 6-nya saja, tapi kita semua gitu. Kita libatkan mereka. Kalau kita mau berjalan cepat, kita bisa jalan sendiri saja gitu. Tapi kalau kita mau jalannya jauh, ya kita jalan bareng-bareng gitu. Seperti itu. Ya, baik Bapak, jadi sangat menarik sekali ya Bapak tadi ya. Jadi ketika dilema etika itu memang selalu ditemui baik oleh guru maupun kepala sekolah, seperti itu ya Bapak ya. Jadi ketika menemui dilema etika itu baik sebagai seorang pendidik itu alangkah baiknya memang berpihak pada murid, seperti ya Bapak ya. Juga dalam pengambilan keputusan itu jangan lalaikan teman ya, atau guru sebaya atau guru senior, seperti itu Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya ya. Sangat menginspirasi sekali jawaban-jawaban dari Bapak. Sangat menambah wawasan saya ya Bapak ya. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak untuk hari ini. Semoga Bapak selalu sehat. Juga semakin maju, bagus, seperti itu ya Sedang Bapak. saya juga sama semakin muja. Terima kasih Bapak. Demikian hasil wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah Bapak Haris Musdi dari SD Lingo. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Istianingsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Sendangssari Kabupaten Bantul. Di sini saya bersama dengan Bapak Suparto
dari SD Sendangsari Kabupaten Bantul. Beliau merupakan kepala sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah bagus untuk hari ini, sehat-sehat kami. Ya. Alhamdulillah. Mohon izin Bapak untuk hari ini saya mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Seperti itu Bapak. Mohon izin waktunya ya Bapak. Boleh, ya. waktu silakan untuk ya apa informasi yang bisa kami sampaikan untuk Mbak Dewi. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak selama menjabat menjadi kepala sekolah pernah mengalami kasus ya Pak, yang membutuhkan pengambilan keputusan yang menantang, atau itu merupakan kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Mungkin Bapak bisa menceritakan tentang pengalaman Bapak salah satu kasus seperti itu. Baik, terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Suparto, Kepala Sekolah SD Sendangsari, Kapanewon-Dringo, Kabupaten Bantul. Mengenai kasus yang terjadi di sekolah kami, memang kadang-kadang terjadi yang kejadian itu kita sulit untuk menentukan suatu keputusan. Salah satunya adalah waktu kasus di dalam kami menentukan kenaikan kelas. Adapun salah satu syarat sebagai anak bisa dinyatakan naik kelas adalah harus memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah nilai KKM minimal itu dari 9 mata pelajaran itu minimal 7. Jadi yang di bawah nilai KKM itu 2. Selain itu juga tingkat kehadiran. Tingkat kehadiran anak-anak itu harus minimal 80%, sehingga setiap hari itu diadakan presensi. Dari presensi itu dihitung di total, di jumlah dalam 1 tahun itu berapa persen kehadirannya. Jadi dalam hal ini kasus yang pernah kami alami adalah salah satunya adalah anak itu secara akademis itu memenuhi syarat untuk dinyatakan naik, tetapi secara karakteristik ataupun kehadiran daripada sekolah itu tidak memenuhi, sehingga kami sangat kesulitan di dalam menentukan hal ini. Oleh sebab itu kami selaku kepala sekolah harus menyatakan naik dan tidaknya. Oleh sebab itu kami mengundang beberapa, salah satunya adalah teman kerja yaitu Bapak Ibu guru. Yang kedua adalah orang tua. Dalam orang tua dilibat. Kenapa orang tua dilibatkan? Karena hal ini penting untuk menentukan langkah berikutnya. Misalnya apabila dinyatakan naik untuk di kelas atasnya itu nanti apakah bisa merubah yang dari harus minimal 80%, yang selama ini memang masih di bawah 80%, bahkan di bawah 70%. Ini sangat membingungkan. Karena apa? Karena yaitu tadi nilai cukup, bahkan nilainya itu di atas rata-rata teman-temannya itu. Nah, sedangkan secara administrasi tidak naik. Oleh sebab itu apabila kita naikkan, ya tentu saja kita ambil suatu kesepakatan antara sekolah dengan orang tua. Nah, apabila orang tua itu menjamin anaknya untuk berubah di tingkat kelas di atasnya, kami berani untuk menaikkan anak tersebut. Saya kira itu penentunya adalah perwakilan dari orang tua. Kalau untuk Bapak Ibu guru mungkin sudah lengkap apa yang disampaikan untuk kami, tetapi yang sangat penting adalah orang tua. Orang tua itu nanti kedepannya bisa nggak untuk merubah anaknya itu menjadi dapat memenuhi kriteria kenaikan itu. Saya kira itu Mbak, yang kasus yang pernah dialami di SD Sendangsari. Oke, baik Bapak. Jadi mungkin salah satu kasusnya tadi tentang kenaikan kelas seperti ya Pak, Betul, ya, berkaitan dengan KKM, kehadiran seperti itu ya Bapak ya. Betul. Baik Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Baik,
selama ini yang kami lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus seperti yang terjadi di sekolah kami adalah, yang pertama adalah kami menyampaikan itu secara umum. Yang pertama, langkah yang pertama menyampaikan secara umum. Salah satunya misalnya pada waktu jadi pembina upacara, pada waktu pembinaan itu kami sampaikan secara umum. Nah, pada kesempatan itu jadi itu berlaku untuk semua anak-anak yang ada di SD Sendang Sari. Apakah dengan secara umum itu ada istilahnya anak-anak sudah memindahkan atau melaksanakan apa yang kita sampaikan. Nah, saya kira untuk secara umum ini karena karakter anak itu berbeda-beda, kami memahami. Nah, apabila secara umum itu masih ada anak yang melakukan, anggaplah tingkah lakunya itu belum pas, itu baru kita sampaikan secara khusus. Secara khusus itu kita memberikan penekanan pada anak-anak yang melanggar tata tertib atau peraturan yang berlaku di sekolah. Tuh. Nah, apabila sudah secara khusus kita data anak-anak yang melanggar itu, tentu saja ada penekanan agar terjadi perubahan anak-anak itu melaksanakan apa yang telah menjadi ketentuan dari sekolah ini. Nah, setelah secara khusus masih ada yang melanggar, baru kita mengambil informasi-informasi yang terjadi pada anak itu. Informasi yang pertama kita ambil masukan dari orang tua wali. Itu kenapa kok anak ini bisa melakukan hal yang melanggar tata tertib sekolah, itu yang pertama. Terus yang kedua dari wali kelas yang sehari-hari bertemu, berkomunikasi, kita mintai informasi terkait anak. Terus yang ketiga, informasi dari lingkungan. Lingkungan ini bisa dari teman sebayanya, dengan masyarakat, apakah ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian kalau anak itu bisa melakukan hal-hal seperti itu. Nah, apabila sudah memperoleh informasi-informasi itu, baru kita simpulkan atau baru kita cari solusi mana informasi yang sangat mendukung, sangat sesuai dengan penyelewengan dari anak, baru kita carikan suatu solusinya itu. Nah, apabila solusi yang kita tawarkan, yang kita berikan kepada anak, dan anak itu masih ada apa istilahnya itu, perubahannya itu belum maksimal, terpaksa baru kita evaluasi apakah tindakan yang kita ambil itu sudah tepat atau belum. Nah, kalau sudah tentu saja dalam hal ini kita koordinasi dengan teman-teman Bapak Ibu guru, masukan-masukan, dan kita rapatkan bersama, terjadilah suatu kesepakatan, dan kesepakatan itu baru kita berikan kepada anak. Mudah-mudahan dalam kesepakatan bersama itu ada perubahan pada diri anak. Saya kira itu, Mbak, cara kami mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada anak-anak kami. Ya. Ada lagi? Ya, baik Bapak. Jadi tadi Bapak menyampaikan bahwa untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, tadi disampaikan secara khusus pada anak, kemudian mencari informasi-informasi yang terjadi pada anak dari orang tuanya, dari wali kelasnya, kemudian dari lingkungannya, seperti itu ya Pak. Ya, betul. Kemudian dicari solusi bersama-sama, mungkin dengan koordinasi dengan Bapak Ibu guru, seperti itu ya Bapak ya. Baik Bapak, luar biasa sekali Bapak ya. Oke Bapak, untuk pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu? Ya, baik. Yang selama ini kami ambil langkah itu memang kita kadang-kadang kebingungan untuk menentukan yang
kami ambil langkah untuk menentukan suatu permasalahan yang sama-sama benar, sama-sama berat bobotnya, sehingga itu kan perlu suatu kejelian di dalam menentukan keputusan. Oleh sebab itu, kami dalam menentukan keputusan itu tentu saja mencari informasi, mencari keakuratan kejadian itu yang sebenarnya, bagaimana yang sesungguhnya. Dari informasi yang masuk itu tentu saja kita membuat suatu kesimpulan, suatu keputusan yang mudah-mudahan keputusan itu tidak salah. Tetapi kami sebelum menentukan suatu keputusan, tentu saja kita sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, apakah apa yang telah keputuskan ini sudah benar atau tidak. Nanti ada tentu saja ada masukan-masukan. Karena apa? Karena terus terang saja dari Bapak Ibu Guru itulah nanti yang lebih dominan untuk mengetahui siswa-siswi kita itu. Jadi nanti kalau apabila sudah keputusan yang kita sampaikan itu sudah terjadi permusyawaratan atau informasi artinya kita musyawarahkan dengan Bapak Ibu Guru, saya kira nanti sudah pas untuk kita ambil keputusan sesuai yang terjadi. Oke. Saya kira itu Mbak. Terus yang Baik Pak, jadi Bapak menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru untuk mengambil keputusan seperti itu ya Bapak ya, jadi adanya musyawarah seperti itu ya Bapak. Baik Bapak, untuk pertanyaan ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama adalah proses identifikasi masalah. Jadi kita cari permasalahan, penyebab suatu masalah itu apa, kita identifikasi. Setelah selesai proses identifikasi adalah pendivisian tujuan. Jadi dari kita menyampaikan tujuannya apa yang kita inginkan dari suatu kegiatan ini. Jadi identifikasi masalah, tujuannya diperjelas. Setelah itu adalah pengembangan dari kejadian untuk diadakan suatu tindakan. Ya, jadi identifikasi, tujuan jelas, pengembangan atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu. Ya. Terus setelah itu kita adakan suatu tindakan. Kalau sudah ada tindakan, tentu saja adanya suatu evaluasi. Evaluasi itu adalah untuk mengetahui sejauh mana proses yang dilakukan terkait dengan pencapaian tujuan. Apakah sudah melebihi apa yang kita sepakati, misalnya KKM itu apakah sudah sampai. Apabila belum, tentu saja ada tindakan-tindakan keperbaikan ataupun remedial itu. Kalau sudah sampai, misalnya tadi sudah mencapai target, tentu saja adanya suatu pengayaan agar misalnya anak-anak yang sudah bisa itu kan tingkat kemampuan anak itu kan tidak sama. Jadi ada yang cepat, ada yang biasa, ada yang lambat. Jadi bagi anak-anak yang cepat mungkin dalam 1, 2, 3 pertemuan atau tatap muka sudah bisa, tetapi bagi yang agak lambat ini agak perlu waktu, sehingga kasihan kalau yang cepat itu menunggu yang lambat, sehingga yang lambat itu perlu kesabaran, tetap kita adakan tindakan, tetapi yang cepat ini daripada menunggu waktu kita berikan materi yang sedikit agak ke depannya gitu. Saya kira itu Mbak. Okay. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Hal-hal yang salah satunya adalah kerjasama kami dengan
rekan-rekan, teman Bapak Ibu guru, karyawan. Terus yang kedua faktor sarana dan prasarana. Faktor sapras saya kira bisa mendukung dalam menentukan suatu keputusan. Dan yang sangat penting adalah faktor kerjasama antara kita, Bapak Ibu guru dan kami kepala sekolah ini sangat penting sekali, karena apabila tidak terjadi kerjasama yang harmonis, ini nanti ke depannya itu bisa saling dorong, saling menjegal, itu sangat membahayakan. Oleh sebab itu faktor kerjasama dengan dengan Bapak Ibu guru dan orang tua itu sangat menentukan sekali. Walaupun untuk Bapak Ibu guru kita sudah melaksanakan dengan baik, tapi faktor orang tua tidak mendukung juga tujuan tidak bisa tercapai gitu. Jadi faktor yang sangat menentukan adalah faktor teman sejawat, orang tua, dan tentu saja yang anak-anak juga sangat menentukan. Kalau faktor surprise itu ya ikut menentukan, tetapi tidak istilahnya sebagai perlengkapan saja. Saya kira itu, Mbak. Oh ya, baik Bapak. Jadi tadi dari Bapak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tadi kerjasama dengan Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah seperti itu ya Bapak? Betul. Kerjasama dengan orang tua juga, dengan anak juga, kemudian untuk faktor pendukungnya tadi sarana dan prasarana seperti itu ya Bapak ya? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, baik. Ini sangat tantangan itu tentu saja ada ya Mbak ya. Yang jelas karena kita kerjasama dengan guru, dengan anak, dengan orang tua, tentu saja mempunyai karakter sendiri-sendiri. Kadang-kadang ada yang mempunyai karakter bias, artinya itu tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya, tidak sama, sehingga ini agak menimbulkan permasalahan. Karena apa? Karena kadang-kadang apa yang kita sampaikan, apa yang kita uraikan dalam merumuskan suatu keputusan itu kadang-kadang ada yang kurang setuju, tidak setuju, sehingga ini perlu suatu tindakan agar penyadaran agar apa yang kita sampaikan itu memang benar-benar untuk kebersamaan. Jadi yang itu. Terus yang kedua, mengedepankan kepentingan umum. Jadi kepentingan bersama adalah yang utama. Jangan sampai kepentingan pribadi diutamakan. Karena apa? Karena kalau nanti mengutamakan kepentingan pribadi, akhirnya yaitu terjadinya suatu gap-gap. Itu. Jadi gap-gap itu nanti kalau sudah di sekolah ini adanya gap-gap itu nanti sistem kerja itu tidak sehat. Ya, yang itu. Terus yang tadi bias, terus apa tadi Mbak yang kedua itu penyadaran ya, penyadaran. Terus yang ketiga adalah batasan waktunya itu memerlukan waktu yang cukup, karena kadang-kadang ini keputusan itu diputuskan dalam suasana yang darurat, sehingga keputusan yang kita ambil itu belum bisa, kurang maksimal. Oleh sebab itu waktunya itu memerlukan waktu yang cukup agar benar-benar apa yang kita lakukan, apa yang kita sepakati bersama itu memang benar-benar suara bulat bersama, sehingga kepentingan umum, kepentingan bersama bisa lebih terakomodasi. Itu Mbak yang baik. Jadi tantangannya itu tadi kalau sudah mengambil keputusan, kadang itu beberapa guru ada yang kurang setuju, tidak setuju seperti itu ya Bapak. Jadi ada gap-gap seperti itu merupakan tantangan terbesar ya Bapak ya. Tapi nanti dengan penyadaran atau informasi terkait dengan
keputusan tersebut sehingga guru-guru akan paham atau mengerti seperti itu ya Bapak. oke. Ya, Ya. baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan seperti itu? Ya baik. Untuk jadwal atau tata apa Mbak tadi? Tata kala. Iya, jadwal. Jadwal atau tata kala itu kami jujur saja untuk penyelesaian dilema etika ini kami belum menyusun. Tetapi perlu diketahui kami mempunyai program yang untuk Bapak Ibu guru itu namanya program supervisi. Itu kami sudah membuat programnya, jadwalnya di situ ada, waktu-waktunya sudah kita tentukan. Terus yang terkait dengan dilema etika anak itu karena kasus-kasus itu biasanya terjadi, istilahnya terjadinya itu tidak pasti, itu kami memang agak kesulitan untuk merumuskan suatu jadwal. Tetapi setidak-tidaknya nanti ke depannya kita membuat suatu ringkasan atau kejadian-kejadian yang selama ini terjadi itu apakah sering atau presentasinya dari jumlah siswa itu, kalau memang sering itu ataupun kejadiannya itu sering terjadi, bisa kami susun jadwal yang harus kita lakukan. Tetapi karena kasus-kasus ini sangat istilahnya jarang, tetapi ya terjadi, biasanya cuman insidental itu ya, walaupun kejadian itu sebenarnya sudah ada tanda-tandanya pada anak itu, dan presentasenya pun misalnya dalam satu kelas itu bisa ada yang terjadi kejadian, juga bisa tidak ada, sehingga untuk penyusunan jadwal itu memang perlu Mbak, perlu pemikiran yang lebih jauh. Jadi sementara memang kami jujur belum ada jadwal untuk menyusun kegiatan terkait dilema etika itu. Saya kira itu jadi yang untuk guru, karena saya menyadari untuk kejadian dilema etika ini bisa juga terjadi pada guru, bisa juga terjadi pada siapapun, tetapi karena rekan kami adalah guru, kami menyusun, membuat program dan jadwal, di situ adanya program supervisi. Saya kira itu Mbak. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, Bapak? Baik, kasus dilema etika ini kan kecenderungannya pada karakter. Jadi yang pertama adalah faktor yang sangat mendukung adalah pengembangan sistem nilai. Jadi kebiasaan-kebiasaan atau sopan santun perlu kita tingkatkan, karakter anak itu kita tingkatkan, jangan sampai karakter yang kurang bagus itu berkembang, sehingga nanti kalau berkembang sangat membahayakan ataupun bahkan bisa merusak karakter anak itu. Jadi yang pertama adalah mengembangkan sistem nilai, jadi perbaikan karakter pada anak. Terus yang kedua adalah menetapkan siapa saja yang terlibat. Jadi dalam penyelesaiannya itu adalah tentu saja ada pihak-pihak yang dilibatkan. Misalnya yang pertama sekolah itu bisa, yang elemen yang sekolah itu kepala sekolah, orang guru, wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua. Itu kita rangkul bersama, kita ajak bekerja sama untuk merumuskan, untuk memperbaiki kasus-kasus dilema etika tadi. Terus yang ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi pada anak.
Itu kita cari informasi literasi yang sesuai dengan kasus yang terjadi. Jadi dari itu nanti kita sepakat membuat suatu keputusan, suatu kesepakatan bersama untuk melakukan tindakan perbaikan di 5 etika. Saya kira itu ya Mbak ya. Jadi saya ulangi, faktor yang mendukung untuk terjadinya perubahan dinamika etika itu yang pertama adalah pengembangan sistem nilai, kerjasama dengan orang tua, dengan elemen-elemen yang terkait. Terus yang ketiga adalah mengumpulkan fakta-fakta dari elemen yang terkait tadi. Terus yang keempatnya adalah ada yang keempat tadi belum saya sampaikan adalah pengujian bahan sudah benar atau belum gitu. Jadi yang keempat itu apa yang kita sepakati, apa yang kita rumuskan itu apa sudah benar atau tidak, perlu adanya suatu diuji. Hasilnya bagaimana gitu. Apakah sudah sesuai atau belum? Apabila belum ya kita tingkatkan lagi. Tetapi kalau sudah selesai untuk mengatasi masalah ya alhamdulillah, artinya apa yang kita kerjakan itu sudah tepat. Saya kira itu Mbak. Ya, baik. Luar biasa sekali ya Bapak ya. Alhamdulillah. Ya, baik Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang Bapak saya disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, untuk mengambil keputusan dalam dilema etika ini artinya kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus melibatkan pihak-pihak yang terkait, orang tua, Bapak Ibu guru, dan pihak yang lain. Salah satunya adalah teman sejawat ataupun masyarakat. Itu sangat penting sekali. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjalin kerjasama yang sehat antara elemen-elemen itu. Karena apa? Karena suksesnya suatu kegiatan, terutama pembelajaran yang terjadi di sekolah ini, ditentukan oleh elemen-elemen itu. Apabila salah satu elemen itu tidak mendukung, artinya tujuan pembelajaran itu bisa tidak kurang maksimal tercapainya. Oleh sebab itu, kerjasama, harmonisasi antar elemen selalu kita jaga agar terjadi keselarasan hubungan antara berbagai elemen. Saya kira itu Mbak. Ya, jadi tadi Bapak menyampaikan bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri seperti itu ya Pak. Perlu adanya kerjasama antara elemen-elemen di sekolah ya, baik Bapak Ibu guru, orang tua, siswa itu sendiri, begitu ya Bapak ya, masyarakat, begitu ya, sehingga nanti akan menjadi keputusan yang bijak, begitu ya Pak ya. Baik. Betul. Ya Bapak. Baik, terima kasih Bapak untuk wawancara hari ini. Terima kasih sekali Bapak atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami, gitu ya Bapak ya. Semoga apa yang disampaikan Bapak menjadi ilmu dan wawasan bagi amin, saya, amin, seperti itu. Ya, Untuk kedepannya biar belajar dari Bapak seperti itu. Ya. Demikian hasil wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah Bapak Suparto dari SD Senang-Sari. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.